Shalom, jumpa kembali di hari yang baru dengan semangat yang baru, masalah baru tapi juga ada berkat yang baru. Hari ini kita bicara dengan satu tema, tangisan di tengah malam. Pernahkah saudara menangis di waktu malam? Pernahkah merasa begitu sedih luar biasa sehingga menunggu matahari terbenam, kemudian menunggu malam dia bisa mencurahkan isi hati sekuat mungkin? Masalah tangisan ini bukan masalah wanita saja, tapi masalah tangis adalah masalah setiap orang, semua orang. Baik kaum bapak, kaum ibu, pria, wanita, muda, mudi, dan seterusnya. Semuanya pasti pernah mengalami bagaimana menangis di waktu malam. Sehingga ada tangisan di waktu malam. Mengapa ada tangis di waktu malam? Karena ada sesuatu yang begitu mengganggu hati, ada sesuatu yang merusak, mengganggu kenyamanan dalam jiwa kita sehingga ada rasa frustrasi, ada rasa tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia sehingga membutuhkan waktu sendiri. Sehingga hanya kita dengan Tuhan saja. Nah, sebab itu kita melihat pada hari ini di dalam Mazmur 30 ayat 6 ya. Dikatakan demikian, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Terus kalian Raja Daud juga pernah mengalami masa-masa sulit. Dia mengalami begitu tekanan yang luar biasa, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kesendirian, ada begitu frustrasi menghadapi, menghinggapi, menekan di dalam jiwanya. Dia mulai frustrasi, dia menangis sehingga dia katakan sepanjang malam ada tangisan. Sepanjang malam ada teriakan. Dan Daud mengalami masa-masa frustrasi, masa-masa dia begitu sedih, putus asa dan harapannya kosong. Daud berseru pada malam hari. Dia menangis, dia berseru, dia berdoa. Karena mengalami tekanan yang luar biasa. Dia ada dalam bahaya, dia tidak tahu harus bagaimana dan buat apa. Tapi yang satu hal dia itu adalah dia punya Tuhan yang sanggup menolong dia. Sehingga tengah dia frustrasi, di tengah dia punya banyak masa yang berat yang menekan dia, Daud ingat bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Sehingga malam itu dia sungguh berteriak menangis di hadapan Tuhan. Sepanjang malam ada tangisan. Tetapi Daud ungkapkan bahwa menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di tengah kesulitan yang dihadapi oleh Daud, di tengah frustrasinya, namun dia masih punya harapan karena yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi senyuman, jadi tertawa yang luar biasa, tertawa sukacita. Daud menyadari bahwa hanya Allah yang dia sembah, yang sanggup menolong, orang yang berkabung, mengubah menjadi tari-tarian. Orang yang menangis, orang yang meratap Tuhan, ubah menjadi tari-tarian. Sehingga Daud menegaskan dengan jelas bahwa pada malam hari dia menangis, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, dia punya harapan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ketika sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tangisan itu diubah menjadi suatu tawa sukacita. Tangisan malam hari diubah menjadi sorak-sorai di pagi hari. Sehingga Mazmur Daud ini merupakan nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, selamat dari masalah, lepas dari tantangan, lepas dari tekanan. Sehingga akhirnya Daud mengalami kekuatan pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena Daud hanya berteriak pada Tuhan. Itu Bapak sekalian, kalau mungkin pernah mengalami masa-masa sulit seperti Daud, kadang kita frustrasi, rasa sendiri, rasa tidak mampu, dan kita begitu sedih dan putus asa. Ada tekanan yang luar biasa. Menangislah di malam hari di hadapan Tuhan. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan di malam hari. Bisa pagi, siang, malam, tetapi Daud ada waktu tertentu yang merasa begitu, di tengah kesepian, tengah keheningan, dia bisa berdoa mencari Tuhan. Dan Daud mengalami pertolongan Tuhan. Sebab itu mari malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, semuanya selalu berseru pada Tuhan. Dan teristimewa malam hari seperti Daud. Dia berseru pada Tuhan, dia menangis di malam hari, dan tangisan di malam hari diubah menjadi sorak-sorai di pagi hari. Karena Daud berseru pada Tuhan.
Mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti menolong. Mari kita semuanya hari ini, siapapun Anda, apapun masalahnya, mari hari ini kita bersama-sama mencari Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, meratap di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan ubah setiap tangisan menjadi sukacita. Haleluya. Mari kita selalu mencari Tuhan, kapanpun, dimanapun. Shalom. Semangat terus, Tuhan memberkati. Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap.